Selamat datang kembali di channel Pasti Masuk Surga. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang wow, benar-benar bikin penasaran dari eskatologi Alkitab. Kira-kira gimana ya rasanya hidup di sebuah dunia yang diperintah langsung oleh Kristus? Yuk kita coba bedah barang-barang gambaran yang dikasih Alkitab soal ini. Coba deh Anda bayangin, sebuah zaman keemasan di bumi. Sebuah masa di mana kedamaian dan keadilan itu ada di mana-mana. Kayaknya hampir semua dari kita pernah kan mendambakan dunia yang seperti itu? Nah, ternyata Alkitab itu menubuatkan sebuah periode persis seperti itu, yang kita kenal sebagai kerajaan 1000 tahun atau milenium. Oke, sebelum kita loncat ke gambaran kerajaannya, kita perlu pasang kacamata yang tepat dulu buat ngebacanya. Nah, kerangka yang akan kita pakai ini namanya dispensasionalisme. Gampangnya, ini adalah cara kita melihat sejarah dunia itu dibagi-bagi sama Tuhan jadi beberapa periode atau dispensasi yang spesifik. Kata dispensasi ini asalnya dari bahasa Yunani oikonomia, yang artinya itu kayak manajemen rumah tangga. Jadi coba bayangin deh setiap dispensasi itu kayak satu babak dalam sejarah di mana Tuhan punya cara manajemen khusus buat dunia ini, lengkap dengan ujian dan tanggung jawab yang beda-beda buat manusia. Nah, gambar di slide ini ngebantu banget kita buat visualisasiin kerangka ini. Coba perhatiin deh, gimana sejarah itu dibagi jadi beberapa periode. Dari Taman Eden, zaman Nuh sebelum banjir, sampai era kita sekarang ini. Setiap periode ini selalu diakhiri dengan semacam krisis atau penghakiman, yang kemudian ngebawa kita ke babak selanjutnya, sampai nanti puncaknya ke masa depan yang sudah dinubuatkan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita sampai ke kerajaan 1000 tahun itu? Nah, menurut pandangan ini, ada beberapa peristiwa besar yang harus kejadian dulu. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul, tapi ini adalah klimaks dari serangkaian kejadian penting yang sudah dinubuatkan. Yuk, kita lihat urutannya di sini. Pertama, ada yang namanya pengangkatan gereja. Setelah itu akan ada periode 7 tahun yang sangat dahsyat yang disebut masa kesusahan besar. Nah, di puncaknya, barulah terjadi kedatangan Kristus yang kedua kali secara fisik ke bumi. Dan setelah semua itu terjadi, barulah kerajaan 1000 tahun ini dimulai. Oke, sekarang kita sampai ke inti pembahasannya nih. Pertanyaan utamanya, bakal kayak gimana sih kehidupan sehari-hari di zaman itu? Alkitab ternyata ngasih kita gambaran yang luar biasa detail loh. Alkitab ayat Wahyu 21-7 berkata bahwa periode ini akan berlangsung selama 1000 tahun. Dan ini menarik banget. Frasa 1000 tahun ini diulang sampai 6 kali di pasal itu aja. Ini seolah-olah menekankan kalau ini tuh periode waktu yang beneran, yang literal, di mana akan terjadi perubahan yang super drastis di bumi. Di slide ini kita bisa lihat peta atau diagram klasik dari Clarence Larkin yang ngebantu kita ngebayangin struktur kerajaannya. Kelihatan kan? Pusat pemerintahannya di Yerusalem, Kristus ada di tahta Daud, dan bangsa-bangsa di dunia diatur di bawahnya. Yuk, kita bedah satu persatu ciri utamanya. Jadi ada beberapa hal kunci nih di kerajaan ini. Pertama, Kristus memerintah secara fisik, langsung dari Yerusalem. Kedua, sumber utama pemberontakan, yaitu setan, bakal diikat, jadi dia nggak bisa lagi nipu bangsa-bangsa. Terus pemerintahannya itu mutlak adil, bangsa Israel dipulihkan posisinya, alam semesta juga dipulihkan dari kutukan, dan ya akan ada kedamaian global. Benar-benar luar biasa. Nah, ini salah satu yang paling drastis. Alkitab ayat Yesaya 65:20 berkata, kalau umur manusia itu bakal panjang lagi, kayak zaman dulu banget di Alkitab. Bayangin, meninggal di usia 100 tahun itu bakal dianggap kayak meninggal pas masih kecil. Kebayangkan gimana kondisi fisik manusia bakal dipulihkan secara besar-besaran? Lalu Alkitab ayat Mazmur 29 menubuatkan kalau pemerintahan ini bakal dijalankan dengan tongkat besi. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti pemerintahannya kejam ya. Maksudnya adalah kebenaran dan keadilan itu ditegakkan dengan super cepat dan tanpa kompromi. Ada dosa, ada pemberontakan, langsung diadili. Jadi masyarakatnya dijamin tetap adil dan benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kerajaan 1000 tahun ini akhir dari segalanya? Jawabannya, ternyata belum. Ini memang dispensasi terakhir sebelum kondisi kekal. Tapi ini bukan kondisi kekal itu sendiri. Penasaran kan apa yang terjadi setelahnya? Ini nih yang bikin kaget. Alkitab ayat Wahyu 27-9 ngasih tahu kita kalau setelah 1000 tahun damai itu selesai, setan bakal dilepaskan lagi dari penjara untuk sesaat. Loh kok bisa? Ternyata tujuannya untuk sebuah ujian terakhir bagi semua manusia yang lahir selama era damai itu. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Banyak banget orang yang justru milih buat ikut setan dan memberontak melawan Tuhan. Ini jadi bukti pamungkas.
Ternyata, bahkan setelah 1000 tahun hidup dalam kondisi sempurna di bawah pemerintahan Kristus, hati manusia yang nggak diperbarui itu tetap aja punya kecenderungan buat memberontak. Jadi, dispensasi ini pun, sama kayak yang sebelum-sebelumnya, berakhir dengan kegagalan manusia. Terus habis itu gimana? Nah, Alkitab ayat 2 Petrus 3:13 kasih kita jawabannya. Setelah penghakiman terakhir itu, langit dan bumi yang kita kenal sekarang ini bakal di-reset, dileburkan oleh api, dan diciptakan lagi jadi baru. Inilah yang jadi awal dari dispensasi sempurna atau keadaan kekal yang sesungguhnya. Jadi, penting banget buat kita ngebedain keduanya ya. Kerajaan 1000 tahun itu pemerintahan kebenaran di bumi yang lama, di mana dosa masih mungkin ada, tapi langsung dihukum. Sedangkan, zaman sempurna di bumi yang baru, itu adalah keadaan kekudusan total. Gak ada lagi dosa, gak ada lagi kematian, dan Tuhan sendiri bakal tinggal bareng-bareng sama manusia. Beda banget kan? Dan inilah tujuan akhirnya, grand finalenya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, Alkitab ayat 1 Korintus 15:28 berkata, kalau setelah semua musuh ditaklukkan, termasuk maut, Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Inilah puncak dari seluruh rencana penebusan Tuhan, di mana semua ciptaan dipulihkan sepenuhnya di bawah kedaulatannya. Nah, setelah kita tahu semua ini, ada satu pertanyaan refleksi yang penting buat kita semua. Dengan mengetahui kalau ada harapan akan datangnya dunia yang adil dan damai ini, di mana kebenaran pada akhirnya menang, gimana seharusnya pengetahuan ini mengubah cara kita hidup sekarang? Apa yang seharusnya jadi prioritas kita hari ini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.